Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, 2EB16 akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi leasing. Sebelumnya, saya selaku moderator akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Anastasia Putri Amalia. Kedua ada Angelica Cecilia Silitonga. Ketiga Evina Wolansari. Keempat Gina Siti Mayangsari. Kelima Meliana Putri. Dan yang keenam ada Niken Fitriasari. Pada slide 1 membahas mengenai apa itu leasing. Secara umum, leasing adalah kegiatan pembiayaan barang modal atau alat berupa hak opsi maupun tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk para nasabah dalam kurun waktu yang telah ditentukan, di mana pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil atau angsuran. Di Indonesia, leasing baru dikenal melalui surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan nomor KEP strip 122 per MK per 4 per 2 per 1974, nomor 32 per M per SK per 2 per 1974, dan nomor 30 per KPB per 1 per 1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Selanjutnya ada pengertian leasing. Yang pertama itu menurut FASB 13 Financial Accounting Standard Board, sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Yang kedua itu keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01 di tahun 1991 21 November 1991. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lisi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Lalu di sini ada jenis-jenis leasing. Yang pertama ini ada kapitalis. Kapitalis merupakan jenis perusahaan yang bergerak di bidang leasing dan berasal dari lembaga keuangan. Jenis leasing yang satu ini biasanya dapat melayani pihak nasabah yang membutuhkan kebebasan dalam hal menentukan modal atau barang dengan spesifikasi tertentu. Nah, di slide 5 ini ada operating lease dan yang ketiga ada sales type lease. Operating lease merupakan salah satu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli suatu barang dan kemudian disewakan kepada para nasabah dalam kurun waktu yang telah disepakati. Lalu yang ketiga ada sales type lease. Lease penjualan adalah salah satu jenis leasing yang umumnya dikerjakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri. Kemudian mereka akan melakukan penjualan lease barang dari hasil produk yang mereka buat. Di slide ke-6 ini yang keempat ada leverage lease dan kelima ada cross border lease. Leverage adalah jenis perusahaan leasing yang mengikutsertakan pihak ketiga. Itu artinya pihak lessor tidak akan membayar objek leasing dengan jumlah 100%, tapi mereka hanya perlu membayar 20% sampai 40% saja. Sisanya nanti akan ditanggung langsung oleh pihak ketiga. Lalu yang kelima ada cross border lease. Cross border lease adalah jenis perusahaan leasing yang dilakukan oleh antar negara. Itu artinya pihak lessor dan juga lease tidak ada di dalam satu negara yang sama, akan tetapi keduanya berada di negara yang berbeda. Baik, di slide selanjutnya ada alternatif pemilihan pembelanjaan antara leasing atau membeli. Beberapa pandangan masyarakat menilai apabila lebih baik jika kita memiliki sendiri sesuatu daripada kita harus menyewa dengan membayar pokok dan juga bunga. Menurut beberapa orang, pilihan menyewa adalah pilihan yang kurang efisien karena kita diharuskan membayar bunga. Selain itu juga ada yang berpendapat dengan menyewa kita dapat mengurangi biaya yang bernilai besar yaitu kepemilikan. Lalu lebih baik mana, menyewa atau membeli? Pilihan menyewa atau membeli tergantung dari setiap individunya. Baik, di slide selanjutnya ada seperti contoh jika Anda sedang ingin membangun suatu perusahaan baru atau sedang dalam tahap usaha yang ingin berkembang, menyewa beberapa aset akan menjadi pilihan yang menguntungkan karena memerlukan sejumlah dana yang besar. Seperti pada awal usaha, Anda memerlukan ruko, namun modal yang dimiliki tidak banyak atau pas
untuk membeli ruko. Di samping membutuhkan dana yang besar, membeli ruko untuk usaha yang memerlukan pemikiran yang matang dengan tempat yang strategis dan memiliki peluang usaha yang menjanjikan. Tetapi apabila memilih dengan membeli aset, maka Anda bebas mengganti tata ruang ruko tersebut, melakukan renovasi tanpa harus melakukan perizinan dari pemilik ruko. Selain itu, tidak perlu repot dengan persyaratan yang tertulis di kontrak perjanjian sewa menyewa. Pada slide ke-9 ada contoh soal. Tanggal 1 April 2010, Andi melakukan transaksi finance lease sebuah truk senilai 90 juta rupiah. Nilai residu aset diperkirakan sebesar 20 juta rupiah. Jangka waktu sewa selama 6 tahun dengan tingkat bunga sebesar 18% per tahun. Umur ekonomis aktiva 8 tahun. Metode penyusutan garis lurus. Jawab. Nilai aktiva sebesar 90 juta rupiah, nilai sewa per bulan sebesar 90 juta rupiah dibagi 72 bulan sama dengan 1.250.000 rupiah. Tingkat bunga 12% per tahun. Bunga sama dengan 90 juta rupiah dikali 12% sama dengan 10.800.000 rupiah. Umur ekonomis 8 tahun sama dengan 10.800.000 dibagi 12 bulan sama dengan 900.000 rupiah. Penyusutan sama dengan buka kurung HP dikurang NR tutup kurung dibagi UE sama dengan buka kurung 90 juta rupiah dikurang 20 juta rupiah tutup kurung dibagi 72 sama dengan 973.000 rupiah. Selanjutnya akan dibahas mengenai penjurnalan dari pembahasan lanjutan dari soal sebelumnya. Pada tanggal 1 April tahun 2010 terdapat jurnal pada awal perjanjian, di mana di sisi debit terdapat akun aset list dengan nominal sebesar 90 juta rupiah dan di sisi kredit terdapat akun utang list dengan nominal sebesar 90 juta rupiah. Masih pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 1 April tahun 2010, terdapat jurnal saat pembayaran sewa pertama, di mana di sisi debit terdapat akun utang list dengan nominal sebesar Rp1.250.000. Lalu di sisi debit, selanjutnya ada akun beban bunga dengan nominal sebesar Rp900.000 dan di sisi kredit terdapat akun kas bank dengan nominal sebesar Rp2.150.000. Pada tanggal 30 April tahun 2010 terdapat jurnal pengakuan penyusutan aset, di mana di sisi debit terdapat akun beban depresiasi aset list dengan nominal sebesar Rp973.000 dan di sisi kredit terdapat akun akumulasi depresiasi aset list dengan nominal sebesar Rp973.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.